Halo guys, halo semua, welcome back to weekly video. Kali ini kita ganti angle lagi, dan buat kalian nonton dalam HD, ini udah 60 fps. Oke, hari ini kita ngebahas salah satu topik yang di-request sama temen gue di Instagram, yaitu jelasin dong sejarah bahasa Indonesia itu kayak apa. Bahasa Indonesia itu seperti yang kita tahu relatif gampang. Bahasa Indonesia itu secara resmi aturannya adalah SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa berubah-ubah. Misalnya, gue mau makan nasi goreng, itu adalah subjek, predikat, objek. Tapi kalau gue mau ngomong, mau makan nasi goreng nih gue, itu tetap bisa sama aja artinya. Gak jelas kan aturannya gimana? Bahasa Indonesia itu mudah, karena dulunya dia adalah bahasa komunikasi perdagangan. Seperti yang kita tahu, dulu Indonesia itu berada di jalur perdagangan. Dan banyak pedagang dari Cina, Arab, India, dan Eropa. Karena mereka orang yang berbeda-beda, bahasa berbeda-beda, mereka harus punya komunikasi yang gampang. Jadinya, bahasanya mudah. Bahasa Indonesia tercatat pada prasasti di abad ke-7. Contohnya adalah prasasti dari Kedukan Bukit, Talang Tuo, Kota Kapur, dan Karangberahi. Pada zaman dulu, first contact orang Indonesia itu ada orang Muslim dari Arab, orang Hindu dari India, orang Cina, dan orang Eropa. Hasilnya, banyak banget kata-kata yang diserap dari bahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Contohnya dari bahasa India itu biasanya dalam literatur atau filosofi. Contohnya kata-kata seperti sastra, karya, drama, guru. Kalau dari bahasa Arab biasanya berhubungan dengan agama. Contohnya adalah kata-kata akad, nikah, hakim, hibah. Dari bahasa Cina itu biasanya berkaitan dengan makanan, contohnya adalah mie, tahu, baku teh. Dari bahasa Eropa itu, dari bahasa Portugis, ada kata-kata seperti bendera, meja, sepatu, dan jendela. Dari bahasa Belanda, contohnya adalah kata kantor, polisi, administrasi. Terakhir-terakhir banyak juga dari bahasa Inggris, biasanya berkaitan dengan teknologi seperti komputer dan internet. Tulisan pada bahasa Indonesia itu adalah dengan huruf Latin, ini karena kemauannya Belanda untuk mempermudah mereka sendiri. Pada akhirnya, pada tahun 1972, mulailah dikeluarkan cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar, itu dalam bentuk EYD, ejaan yang disempurnakan. Kita selalu mikir bahasa Indonesia itu relatif mudah karena nggak kayak bahasa Inggris, nggak ada past tense kayak gitu. Tapi dalam bahasa Indonesia itu ada imbuhan. Imbuhan ini buat kita itu common sense, tapi buat jelasin tuh lumayan susah. Contohnya write, itu tulis. Kalau writing itu menulis, bukan mentulis. Ini kan pasti ada aturannya, tapi cara ngejelasinnya tuh kita juga bingung, karena buat kita udah biasa sehari-hari ngomongnya kayak gitu. Terus menurut gue kesusahan yang kedua, itu kata kalau diulang itu artinya bisa berbeda. Contohnya hati, itu liver. Tapi kalau hati-hati, itu be careful. Jadi dengan mengulang kata yang sama aja, artinya jadi beda. Berikutnya, orang kalau belajar bahasa Indonesia, biasanya belajar bahasa yang resmi. Sampai ke Indonesia, bingung juga mau ngomong apa, karena yang kita ngomongin sehari-hari, sama bahasa resmi itu beda banget. Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu katanya menurut EYD. Menurut gue itu susah buat diterapkan. Gue juga yakin gue ngomong atau nulis itu nggak bisa memenuhi semua yang ada di EYD. Dan menurut gue itu nggak masalah, karena tiap hari yang gue omongin itu adalah bahasa yang cukup baik. Cukup baik untuk dimengerti, dan menurut gue itu cukup. Karena fungsi utama dari suatu bahasa adalah komunikasi. Oke guys, sekian buat weekly video kali ini. Kalau kalian punya komen atau pertanyaan, langsung komen di bawah. Kalau suka jangan lupa like, terakhir jangan lupa subscribe.